Edward Manet adalah seorang pelukis Prancis, pelukis revolusioner yang berperan penting dalam memimpin transisi dari aliran realisme ke aliran impresionisme, bersama dengan Monet, Degas, Renoir, dan seniman lainnya. Objek lukisan Manet menggambarkan pemandangan sehari-hari dan kehidupan kota modern. Kita bisa lihat seorang gipsi dengan Spanish gitarnya, pemandangan di balkon, kafe, di perahu boat, bahkan sampai tema politik. Dan yang paling terkenal dan kontroversial, prostitusi. Sesuatu yang tidak biasa dan menjadi kontroversi, karena pada masa itu aliran lukisan masih berkiblat pada style tradisional. Karya-karya Manet yang paling banyak disukai adalah karya dengan tema kafe. Dia melukis beberapa scene kafe dengan figur orang di dalamnya. Dari semua karya Edward Manet, ada satu karya yang melekat pada pikiran saya. Karya yang memberikan kesan mendalam. Karya itu adalah A Bar at the Folly Spiritual yang dibuat tahun 1881 sampai 1882. Lukisan ini sekarang berada di Galeri Courtauld di London, Inggris. Komposisi karya ini terdiri dari figur wanita yang menjadi sosok sentral. Dia adalah sosok barmaid atau waitress bar. Di bawahnya ada komposisi benda yang biasa dijual di bar, beraneka botol champagne. Di ujung kanan ada sosok wanita yang membelakangi audiens, sedang melayani pelanggan. Itu adalah refleksi dari si barmaid. Jadi semua hal yang Anda lihat di belakang sosok barmaid tersebut adalah cermin yang merefleksikan suasana yang ada di depan si barmaid. Kita bisa lihat suasana bar yang sedang penuh dengan pelanggan, diterangi lampu kaca besar berwarna putih. Semua elemen tersebut membentuk komposisi yang indah, yang tertuang pada kanvas berukuran 96 x 130 cm. Sosok wanita yang menjadi central figure pada lukisan ini adalah nyata. Namanya Suzong. Ia bekerja di Folly Spiritual, nama bar sebagaimana judul lukisan ini. Manet melukis bagian kerah baju dengan style impresionisme. Kita bisa melihat bekas goresan kuas yang kentara, spontan dan sangat efektif. Pendekatan yang sama juga terlihat pada bagian ornamen kalung dan bunga yang ia kenakan. Juga pada bagian wajah. Walaupun tidak terlalu meninggalkan bekas goresan kuas, namun kita bisa melihat goresan kuas yang efektif, yang menghasilkan bentuk dan kesan wajah tanpa meninggalkan estetikanya. Manet melukis lekuk tubuh wanita ini dengan komposisi yang hampir simetris. Coba lihat betapa kecilnya pinggang wanita ini. Di masa itu, standar kecantikan bagi seorang wanita memang berbeda dengan zaman sekarang. Kebanyakan wanita menggunakan korset untuk membentuk dan memperkecil ukuran pinggang mereka. Dan kita bisa lihat refleksi wanita itu dengan komposisi ukuran yang identik. Anda mungkin bertanya, kenapa ada buah jeruk dekat wanita itu? Suatu hal yang tidak lumrah yang kita jumpai di bar. Menurut sejarawan seni bernama Larry L. Lego, Manet seringkali mengasosiasikan buah jeruk sebagai simbol prostitusi, yang mengindikasikan bahwa wanita tersebut mungkin adalah salah satunya. Jadi apa yang mungkin sedang didiskusikan dengan sesosok pria bertopi ini? Manet melukis bagian refleksi cermin ini dengan goresan-goresan kuas yang abstrak, spontan dan sangat minim akan detail. Namun kita bisa menangkap kesan orang yang berkumpul di bar sedang menikmati waktunya. Elemen refleksi cermin pada lukisan ini bisa jadi terinspirasi dari lukisan Las Meninas, karya Diego Velázquez, di mana kita bisa melihat objek cermin di bagian tengah lukisan. Manet sangat mengagumi pelukis Spanyol tersebut. Ada satu hal lagi yang menarik dari lukisan ini. Di bagian ujung kiri atas, kita bisa melihat bagian kaki yang menonjol dengan sepatu bot hijau yang tidak biasa. Mungkin itu adalah sosok pemain sirkus yang sedang melakukan pertunjukannya. Dari semua elemen pada lukisan ini, hal yang paling menarik perhatian saya adalah ekspresi dari wanita itu. Coba kita lihat lebih dekat. Apa yang sedang dirasakan si barmaid? Ia tampak seperti kelelahan atau mungkin kesepian. Tatapan wajah yang muram, tanpa harapan. Tidak ada keceriaan atau keramahan yang biasa kita jumpai pada sosok barmaid. Dengan keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang saya miliki, mungkin terkesan kurang ajar jika saya ingin coba mengidentifikasi warna-warna yang Manet gunakan dalam melukis karya ini. Tapi tidak ada salahnya, kan? Sebagian besar pelukis impresionisme tidak menggunakan warna hitam. Mereka lebih menyukai campuran warna gelap lain sebagai alternatif, seperti biru, hijau, coklat, dan warna lainnya. Namun Manet,
dia sering menggunakan warna hitam untuk karya-karyanya. Dia mungkin menggunakan campuran warna Prussian blue dan warna hitam untuk bagian baju si barmaid, begitu juga dengan refleksinya. Dan untuk bagian suasana kafe yang tergambar di refleksi cermin, dia mungkin menggunakan warna yang sama, ditambah yellow ochre, permanen magenta, dan tentunya titanium white. Untuk bagian portrait wajah si barmaid, mungkin warna flash tint digunakan untuk warna utama dalam melukis bagian skinnya. Kemudian diperkaya dengan warna yellow ochre, merah, burnt umber, dan mungkin paints gray untuk melukis bagian bayangan atau area gelap pada portrait. Warna yang digunakan untuk melukis botol champagne mungkin merah, yellow ochre, burnt umber, hitam, dan putih. Dan lebih banyak lagi campuran warna untuk melukis bagian detail ini. Bar at the Foolish Berger, karya ini memang bukan karyanya yang paling terkenal. Masih ada karya lain seperti Olympia, Luncheon on the Grass yang menjadi masterpiece dari Edward Manet, sekaligus yang paling kontroversial. Yang menjadi spesial dari karya ini selain dari komposisinya yang unik, adalah karya ini menjadi karya terakhir dari Edward Manet sebelum kematiannya tahun 1883. Jadi menurut Anda, apa yang spesial dari lukisan ini?